Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun anak-anak ibu berada. Hari ini kita akan masuk pada materi aritmatika sosial, yaitu bagian subpokok bahasannya tentang bunga tabungan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari bunga pada sebuah bank, kemudian bagaimana cara mencari cicilan pada sebuah angsuran, dan bagaimana cara mencari total pengembalian peminjaman pada sebuah bank. Dengan catatan di sini yang akan Ibu ajarkan adalah bunganya adalah bunga tunggal, tanpa ada yang lainnya, misalkan masalah asuransi atau masalah tanggungan yang lain-lain selain dari bunga itu tidak kita bahas hari ini. Khusus hanya tentang bunga yang disebut dengan bunga tunggal. Oh iya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan berprofesi sebagai customer service pada sebuah bank, ya. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Dari siapa? Dari Mas Dari Rehan. Mas Rehan. Ya, ada Pak Mas? Ada yang bisa dibantu? Baik, Mbak. Saya mau mengajukan pinjaman kepada bank. Kemudian saya survei terlebih dahulu. Ada 3 bank, Mbak, yang saya survei. Saya mau pinjam uang sebanyak 200 juta rupiah Oke, untuk Mas. modal usaha. Terima kasih, Mas, telah menghubungi kami. Jadi Mas Rehan punya masalah, bukan masalah ya sebenarnya ya, punya kegalauan nih. Ada Mas Rehan mau mengajukan pinjaman kepada sebuah bank. Setelah disurvei ada 3 buah bank yang Mas Rehan survei. Sekarang Mas Rehan ini minta tolong pada saya bank mana yang mesti harus beliau ambil ya. Tentu yang akan diambil pertama cicilannya paling rendah ya. Kemudian di sini saya akan coba bantu. Pertama Bank A. Bank A memberikan bunga 23 juta rupiah. Sedangkan Bank B memberikan suku bunga sebesar 20% per tahun. Bank C 2% per bulan. Sedangkan Mas Rehan mau mengajukan pinjaman sebesar 200 juta untuk modal usaha ya. Nah, dari sini sebenarnya simple, Mas. Pertama kita lihat dulu yang A sudah ketahuan ya, 23 juta bunga yang diberikan. Pinjamannya Mas Rehan 200 juta. Tinggal dijumlahkan saja. Total pengembalian Mas Rehan nanti tentu 200 juta ditambah 23 juta, 223 juta rupiah. Nah, kalau Mas Rehan mencicil selama 1 tahun, tentu 223 juta dibagi dengan 12, Mas. Yaitu 18.583.333 rupiah. Nah, itu untuk Bank A. Nah, untuk Bank B sebenarnya mudah. 20% suku bunganya. Kita cari berapa besar itu bunga yang diberikan oleh bank itu, yang dikenai ya terhadap Mas Rehan. Tentu 20% dari 200 juta, yaitu 40 juta. Nah, dari Bank A tadi saja udah kelihatan nih ya, bahwa Bank A lebih mudah atau lebih murah cicilannya dibandingkan dengan Bank B, karena bunganya lebih rendah yang Bank A. Kemudian untuk Bank C, tadi pinjamannya sama 200 juta, suku bunganya 2% per bulan. Artinya 1 tahun 2% tadi kalikan 12. 24%. Nah, kita cari 24% itu pasti lebih besar daripada 20% yang Bank B ya. Nah, dari Bank B saja dia udah lebih besar. Sedangkan Bank B tadi juga lebih besar dari Bank A, otomatis Bank C. Secara logika pasti lebih besar cicilannya dibandingkan dengan Bank A. Jadi saya sarankan Mas Rehan pinjam ke Bank A saja. Terima kasih, Mas. Semoga bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak, untuk penjelasannya. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
Ya, sambil menunggu telepon selanjutnya. Sudah nggak sabar ya dalam menerima materi tentang bunga bank ini? Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Dong. Ya, karena Ibu yakin kalian nanti pasti ada yang bercita-cita menjadi seorang ahli ekonomi atau ahli dalam bidang keuangan. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak. Dari siapa? Dari Pak Andi. Oh, dari Pak Andi. Ya, silahkan Pak Andi. Ada masalah yang mau disampaikan? Saya mau beli kendaraan ini, Mbak. Harganya 18 juta. Cuman saya mau nyicil lewat bank ini selama 1 tahun. oke. Berapa ya saya cicilannya per bulan? Oke, Pak. Ya, maaf ya Pak ya, saya bantu penyelesaiannya. Tadi Pak Andi mau membeli sebuah motor ya, dengan cara kredit sebesar harga motornya 18 juta. Bank itu memberikan suku bunga tadi 10% per tahun. Nah, tentu kita cari dulu Mas, bunga 1 tahunnya tentu 10% dari 18 juta, yaitu 10/100 kali 18 juta sama dengan 1.800.000 rupiah. Nah, total harga motor tadi tentu menjadi 18 juta ya, ditambah bunganya. 18 juta ditambah 1.800.000 rupiah. Totalnya menjadi 19.800.000 rupiah. Tentunya cicilan harga motor Pak Andi per bulannya 19.800.000 dibagi 12 bulan sama dengan 1.650.000 Pak Andi. Oke. Ya, sama-sama Pak Andi. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi Mbak. Dari siapa nih? Dari Cantika. Oh, dari Mbak Cantika. Mbak pelajar ya? Saya siswa SMP, Mbak. Iya, oh siswa SMP. Ya, ada apa Mbak? Beberapa hari yang lalu saya habis ngambil tabungan sebesar 2.200.000 rupiah. Selama 15 bulan saya tabung. Nah, saya lupa tuh berapa tabungan awal saya. Oke Mbak. Jadi Mbak Cantika ini sekarang sudah mengambil uang tabungannya selama 15 bulan ditabungkan di sini ya. Mbak menerima uang sekarang 2.200.000 rupiah. Suku bunga diberikan oleh bank kami 8% per tahun. Tapi Mbak lupa gitu ya, berapa sih tabungan awalnya. Oke Mbak. Untuk mencari tabungan akhir atau total uang yang telah Mbak terima hari ini, itu sama dengan tabungan awal Mbak ditambah dengan bunga yang diberikan oleh bank selama 15 bulan. Jadi Mbak cari dulu berapa bunga yang diberikan oleh bank selama 15 bulan. Nah, kemudian jadi cara mencarinya begini Mbak. Total uang Mbak yang sekarang itu sama dengan modal awal Mbak ditambah dengan bunga. Nah, total uang Mbak sekarang kan 2.200.000 ditambah dengan modal awal itu yang kita mau cari, ditambah bunga. Nah, mencari bunga dalam waktu 15 bulan tentu menjadi 8% kali N. N itu artinya lama Mbak menabung. Dibagi 12 itu artinya 12 bulan dikali dengan modal awal. Nah, modal awal di sini saya lambangkan saja dengan MO ya. Nah, tentu 2.200.000 sama dengan modal awal ditambah 8/100 kali N-nya tadi 15 ya, dibagi 12 dikali modal awal MO. Sekarang sama dengan MO ditambah, saya kalikan 8 kali 15 itu kan 120. 100 kali 12 di bawah 1.200. Jadi 120/1.200 kali MO. Sekarang samakan penyebutnya nih Mbak. MO itu artinya kan MO per 1. Sekarang samakan penyebutnya dengan 1.200. Nah, 1.200 kali MO kan 1.200 ditambah 120 MO per 1.200. Sama dengan 1.320 MO per 1.200. Nah, untuk mencari MO, kita kali silang, Mbak. 2.200.000 dikali 1.200 dibagi 1.320.
sama dengan 2 juta, Mbak. Nah, ketemu ya, simpanan awal Mbak di bank ini mula-mula adalah 2 juta rupiah. Gimana, Mbak? Terima kasih banyak puas? atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak sudah menghubungi kami. Oh iya, pemirsa, ternyata haus juga ya melayani konsumen. Ternyata nggak mudah loh menjadi customer service di sebuah bank itu. Nah, hari ini Ibu sudah membuktikan ternyata lumayan ya bicaranya. Haus juga nih. Minum dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana anak-anak ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang mencari bunga, kemudian mencari cicilan, kemudian mencari simpanan awalnya berapa, kemudian dan mencari total simpanan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang ibu sampaikan hari ini. Semangat tetap ya, tidak boleh kendur semangatnya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.